Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial sekali hari ini. Jurnal Kolong podcastnya bukan di rumah nih. Biasanya kan di rumah nih. Waktu bulan kemarin sama si Kumis Production. Sekarang gua berada di sekitaran daerah Teluk Naga, diundang sama fotografer. Siapakah dia? Bang Dika dari personil Green Ghost Ranger Indonesia. Halo brother. Gini ya. Lupa. Ya. Aduh. Capek banget ya. Ini gimana ceritanya nih Bang Dika ente mengundang Jurnal Kolong podcast di sekitaran sini? Iya. Tadinya kan gue diundang nih sama lo kan. Terus gue dapet undangan juga, disuruh foto di suatu tempat yang dimana tempat itu katanya masih aktif nih. Masih aktif ya. Dan gue disuruh cari makhluk apa nih yang ada di tempat ini. Dan akhirnya gue ngubungin lo kan. Benar. Ngubungin lo mendingan ikut gue aja lah. Sekalian kita di tempat yang gue diundang buat cari foto penampakan. Oke. Karena tempat ini juga masih aktif. Dan akhirnya ya udah lu gue ajak kesini biar kita dapat podcastnya juga. Dan gue juga dapat apa yang masyarakat bilang katanya ada sesuatu di tempat usahanya. Oh, seperti itu Sobat Kolong. Ya. Dan sebelumnya nih ya, Bang, kok bisa sih ente tuh moto, kan biasanya kan buat pre-wedding, buat prewed aja ya atau yang lain. Kok bisa jadi dibilang fotografer hantu? Gue juga dulu awalnya sih sebenarnya fotografer model ya. Fotografer moto-motoin orang lah. Cuman gue agak bosen juga tentang fotografi yang genrenya itu aja, pemandangan, human interest. Akhirnya gue mencoba, kok kenapa ya hantu itu terkadang bisa tertangkap kamera. Gitu. Seperti itu Sobat Kolong. Dan akhirnya gue sendiri waktu itu sama teman-teman gue juga itu mencari gitu sesuatu yang kok terkadang orang lagi foto selfie biasa tapi tiba-tiba ada sesuatu di belakang gitu. Ya. Iya. Dapat Dan gitu. akhirnya gue teliti sama teman-teman gue dan dengan gue mencoba beberapa jurnal juga yang dari luar dan beberapa teknik fotografi dan akhirnya ya terbentuklah fotografi hantu gitu, yang dimana fotografi ini adalah menurut gue sesuatu yang lebih susah dari human interest karena dimana si fotografernya itu diuji kemampuannya kayak gitu. Jadi intinya ya sih ya, apa ya, jenuh dengan fotografi yang teknik-teknik yang ada di genre-genre yang ada di dunia fotografi. Kayak gitu. Ini sambil merokok nih. Cuek ya. Dan juga kok bisa masuk di dari Ghost Ranger Indonesia itu dari tahun berapa? Gua ketemu sama teman-teman dari Ghost Ranger Indonesia itu ya kira-kira ya baru 7 bulan atau 8 bulan ya baru ya. 7 bulan Sobat Kolong. Ya, jadi teman-teman gue ini adalah salah satu ghoster yang dimana mereka semuanya solo explore. Sedangkan gue fotografi doang gitu loh. Dan gue dulu punya komunitas yang memang spesialnya motoin hantu yang ada di Indonesia kayak gitu. Dan juga ente juga bisa ketemu sama Bang Erik sama Bang Anbu ya. Itu Bang Anbu itu nama asli siapa sih? Apa nih? Nah, apa Anbu itu salah satu ghoster yang menurut gua ya fanbase-nya udah banyak banget. Wow. Kalau kalian mau tahu Anbu itu siapa, kalian bisa nanti lihat di tiket.com. Iya, karena kita ada di tiket.com, kita
kita belum ada konten lagi di YouTube karena kita lagi bikin sesuatu di tiket.com kerjasama dan itu gue yakin belum ada konten yang selain Ghost Ranger Indonesia ya di tiket.com itu belum ada di Indonesia maupun di luar negeri. Wah, gue ngejamin belum ada konsep yang bukan konsep sih, yang menyatukan teknologi dengan supranatural. Iya, biasanya sih supranatural. Nah, dan dan itu kita mencari hantunya itu menggunakan teknologi yang dimana kayak SLS kamera itu kita orang yang pertama yang menggunakan teknologi SLS kamera 260. Dan kita mencari hantunya menggunakan teknologi kayak membicarakan dengan hantu, mendeteksi energi hantu, dan fotografinya pun hantu juga. Jadi semuanya itu kita gabungin menjadi satu konsep yang dimana eksklusif di tiket.com. Kalian harus beli tiketnya dan jangan lupa juga kalian harus share juga promo kita. Dan juga habis Bang Anbu itu dan Bung Erik itu bisa ketemu Bung Erik gimana tuh ceritanya tuh? Kalau Erik gue udah lama ya kenal dia. Waktu di komunitas, dia satu komunitas sama gua. Oke, sobat kolong. Dan Erik itu ya gua udah lama banget nggak ketemu. Dan ketemunya itu ketika ada kejadian si Anbu itu solo ekspor dengan nama dia yang dulu, dan Erik itu lagi solo ekspor juga di satu tempat. Akhirnya ketemu, mereka bebarengan ketemu, dan dia katanya punya teman. Ternyata teman dia itu sama teman dia itu gua, temennya Anbu sama temennya Erik itu sama, itu gua. Oh, jadi 3 dah tuh. Nah di situ gua udah lama banget sama Anbu itu pengen banget bikin konsep penelusuran yang dimana ada fotografinya, ada solo ekspornya, dan ada yang namanya spirit box gitu ya. Nah sebelum itu sebelum. Oh belum ada. Dan pada akhirnya gua tuh zooman sama mereka semua. Dan gue lihat, wah Erik, lu kemana aja Erik? Ya gitulah pokoknya. Dan pada akhirnya kita bikin sesuatu yang dimana kita meluruskan mengenai hantu atau jin yang memang bukan jin sebenarnya dari makhluk gaib menggunakan teknologi. Kayak gitu. Ntar nunggu lagi gimana kelanjutan gue sama Bung Erik. Pertama ini dulu. Ini kehormatan banget ini, sobat kolong. Podcast langsung sama yang udah terkenal. Bisa aja. Iya, sobat kolong nih, aduh mantap banget ini. Udah jauh-jauh nih, cakep nih. Kita di Teluk Naga ya. Spesial banget, sobat kolong. Gitu. Pertanyaan apa lagi nih ya lebih enak ya? Gak usah, jangan nanya cewek-cewek. Ya. Cewek. Promo ya gue. Promo banget ini ceritanya. Iya, terakhir kali ente sama Ghost Ranger Indonesia itu kapan? Apa terus ngevlognya? Gue sama Ghost Ranger Indonesia itu gue terakhir di rumah sakit Arya Winangun. Di Cirebon. Iya. Sebenarnya sih kita nggak berhenti dari YouTube karena kita memang bikin sesuatu yang eksklusif, yang beda, yang belum pernah ada di Indonesia, mencari hantu dengan teknologi dan mempersatukan dengan supranatural. Oke. Nah, jadi kenapa kita bikin di tiket.com eksklusif, daripada kalian ngerokok 20.000 dan kalian beli tiket di tiket.com. Nah setelah itu kalau kata Erik, kalian baru ngerokok lagi. Iya. Sambil nonton tiket.com, nonton Ghost Ranger Indonesia. Sama ngopi data sekalian data sobat kolong. Iya. Jadi sebenarnya tiket.com Ghost Ranger ada di tiket.com itu untuk mewakili ghoster maupun YouTuber horor yang dimana YouTuber kecil pun itu bisa diajar dengan YouTuber besar. Jadi kalian harus tetap semangat. Ghost Ranger Indonesia pun YouTuber baru 7 bulan ya. Itu udah bisa diterima sama kalangan YouTuber
bersanding sama youtuber besar. Yang penting kita tetap semangat buat bikin konten. Ini juga ya, sobat kolong perdana banget ini bang. Kan ibarat kata kan saya masih ya awam dah ya bang. Ya, Awam banget. sama. Ya view-nya masih rendah. Sama. Kagak bisa ngomong apa-apa. Kita kalau kita sebagai youtuber ya, apalagi youtuber kolong, kita jangan mementingkan sesuatu yang penonton gue dikit, terus gue baru, nggak mungkin lah. Ya kita berkarya aja gitu loh. Mau yang nonton 1 orang, yang mau nonton 2 orang, ya kita tetap semangat buat bikin konten gitu. Jadi jangan youtuber gede nih. Nah, Gue nggak pede banget nih sama konten gue nih. Nah, dia dari tuh sobat kolong. dari situ kita belajar gimana caranya kita membuat sesuatu. Ya tujuannya untuk menghibur. Ya, dan juga untuk mengajarkan jangan pernah takut tadi ya. Bahwa hati kita kita bayangkan. Nah, benar sekali sobat kolong. Jadi buat teman-teman ghoster yang baru sama kayak gua, tetap semangat, jangan pernah rasa minder. Kayak gua, teman-teman gua nih, bodo amat yang nonton berapa orang, mau 1 orang yang tadi gua bilang, mau 2 orang. Yang penting gua tetap nonton, gua bisa menghibur kalian. Dan gimana caranya impian kita dengan karya kita bisa membangun kepercayaan diri kita untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Benar banget sobat kolong. Oh ya, satu lagi. Itu kan personil Ghost Ranger Indonesia ada 3. Nah, satu lagi tuh perempuan cantik Kak Tasya ya. Tasya. Nah, itu gimana bisa ketemu sama Kak Tasya? Awal tamu asalnya ketemu sama Kak Tasya. Dulu gue sempet satu frame di suatu acara di Trans 7. Kalau nggak salah acaranya udah nggak ada tuh yang Kom Tukul dulu. Oh, nah, dia kembali mata kalau nggak salah. Ketahuan. Nah, dia jadi bintang tamu, gue juga bintang tamu diundang juga di acara 4 Mata. Jadi acaranya itu misteri-misteri gitu. Oke. Dan pada akhirnya gue ajak nih Tasya, lu mau nggak ikut collab sama Ghost Ranger Indonesia? Oh oke nih, Kak Dika nanti aku kabarin. Ya udah, akhirnya singkat cerita ketemu tuh kita tuh di Tangerang. Tangerang mana tuh? Di Tangerang, pokoknya bekas mobil kecelakaan gitu. Oke, sobat kolong. Nah, pada akhirnya gue ngonten tuh sama Tasya. Ghost Ranger Indonesia ketemu Tasya Siaan, ya kan, bareng maksudnya featuring Tasya Siaan. Akhirnya gue tuh ngetes Tasya tuh, mana sih ini anak indigo gitu kan. Erik gak sama gue tuh ngetes sama Anggu juga. Ternyata alat itu berfungsi ketika Tasya bilang, coba deh kalian lewat gitu deh. Gue bilang ini mah bohongan nih orang nih, paling halu nih gitu. Iya. Mungkin nih dia bisa nyuruh makhluk halus. Nah, akhirnya udah sombong lu sama anak Ghost Ranger Indonesia. Biasa aja dah tuh. Bohongan nih. Kalau nggak bergerak nih, nggak bunyi nih ghost trap sensor, gue gebuk gini. Cewek kan itu bang. Makanya Kalau cowok nggak apa-apa. tiba-tiba gue kaget dong pas disuruh lewat makhluk halusnya itu di depan ghost trap sensor itu bunyi dong. Wah, percaya gue. Mungkin binatang kali lewat ya. Tapi nggak ada binatang kan? Nggak ada. Nah, coba deh sekali lagi. Kebetulan kali lu disuruh lewat lagi sama Tasya. Bunyi lagi. Gila nih anak nih, gila nih. Pada akhirnya gue ngonten sama dia, kejadian lagi. Itu alat berfungsi ketika jalan lagi. Jinnya itu Erik sama Tasya, Erik menyuruh Tasya untuk menggerakkan ghost trap sensor. Oke. Dan pada akhirnya terbentuklah. belum. Belum. Dan pada akhirnya
Gua cekin aja kan, konten lagi yuk. Nih ngasih penasaran dong anak Ghost Ranger ya kan. Cara kita percaya dengan teknologi. Bener banget sobat kolong. Bukannya nggak percaya sama anak indigo ya. Bener sobat kolong. Dan pada akhirnya ya udah. Beberapa kali collab gua sama Asia. Dan gue mikir juga nih sama teman-teman gue Ranger. Iya ya, belum ada juga ya teknologi digabungkan dengan anak indigo. Dengan supranatural. Gue yakin di dunia juga belum ada, di luar negeri juga nggak ada. Belum ada sobat kolong. Bener. Soal ini. Bener, gue yakin belum ada. Kalian coba cari deh. Teknologi digabungkan dengan supranatural. Cuman hanya di Ghost Ranger Indonesia. Bahkan kita mungkin kalau boleh sombong ya. Di Asia, bahkan di luar negeri itu belum ada. Wow. Menggabungkan antara teknologi dan supranatural. Wow. Itu namanya. Gitu. Kita percaya dengan teknologi yang kita punya, kita bisa melakukan sesuatu, hunting, explore di tempat-tempat angker menggunakan teknologi dan bisa diperjelas dengan kemampuan tasasiaan. Wow, Kayak gitu. gila sobat kolong. Itulah. Udah ngantuk gua. Jam berapa ini? Jam 3. Sudah jam 3. Iya, emang begitu sobat kolong. Oh iya, buat Bang Dika nih, kan terkadang kan Ghost Story itu kan ada yang main namanya gimmick-gimmickan, ada yang main setting-settingan. Itu menurut Bang Dika sendiri dari Pesona Green itu gimana tuh kalau konten yang sebelah itu pakai setting-settingan? Kalau untuk hiburan nggak masalah. Kalau hiburan nggak masalah. Tapi yang kalau gua nggak suka itu sampai ada bobo nama Tuhan, padahal dia settingan. Itu yang gua nggak bisa terima kali ya. Karena janganlah lu bawa nama Tuhan, bawa nama Allah gitu untuk melakukan sesuatu kebohongan. Tapi kalau untuk hiburan dan dia nggak bawa nama agama, apalagi nama Tuhan, ya itu nggak masalah. Karena konten kreator itu ya menghibur kan? Untuk menghibur. Dan juga jangan untuk bodohin dari Iya. Tapi kalau untuk Ghost Ranger sendiri untuk main settingan ya malas kayaknya mikirin settingan. Kalau Ghost Ranger iya. Ya kalau gue jalan ekspor, gue foto aja gitu loh. Jadi fotografi gue ya apa yang terbentuk dari yang gue dapat adalah itu hasil pemikiran gue sendiri. Ketika mitos itu terbentuk oleh masyarakat yang memang itu kebenarannya. Kayak gitu. Ya kalau Ghost Ranger Indonesia untuk saat ini ya kita males buat mikirin settingan. Atau Mikirin gimmick-gimmickan dah ya. males, bukannya males ya apa ya, nggak ada waktu. Karena kan Ghost Ranger Indonesia itu ngonten jam 2 ya minimal tuh. jam mulainya jam 2 aja tuh ya, paling setelah jam 2 Ghost Jam Ranger 2. Indonesia udah ya. Terus ya kalau mikirin settingan bisa main mulai sampai jam berapa. Iya sih emang bener banget. Erik misal, gua bisa Erik kalau main Spirit Box alatnya itu Erik paling ribet, gila. SLS kamera itu ribet banget. Itu harus bawa power bank yang bisa ngidupin kulkas sama TV. Wow, sobat kolong itu Power bank itu segini loh. Belum setting laptop. SLS kamera itu ya makanya di Asia itu yang punya cuman kita doang, Ghost Ranger Indonesia. Pertama kali pakai di Indonesia, bahkan di Asia kita doang yang punya. Wow. Kalau kayak gitu, kalau kayak alat-alat itu yang tahu cuman Bung Erik doang tuh. Erik, pegangannya Erik itu semua. Tapi kalau fotografi gua yang pegang untuk cari penampakan dari makhluk gaib. Oke. Nah, ya maaf aja nih Bang ya. Kan terkadang ada teman bilang, ibarat kata semua nih ya yang bilang gimmick settingan itu parah ya. Dan juga maaf aja nih. Dan juga katanya Ghost Ranger Indonesia katanya dibilang settingan juga. Itu bener apa enggak tuh intinya? Ada nggak dari salah satu komentar yang bilang, "Bang, settingan lu Bang ya? Bang ini pernah nggak?" Ada sih yang bilang settingan. Ya emang kita disetting.
kayak kamera gue harus setting. Iya bener juga. Iya bener juga. Kamera di setting. Ghost ray sensor Di setting. harus pakai baterai. Setting. dulu. Iya bener. Kalau misalkan konten gue settingan, gue udah pernah ajak beberapa konten kreator yang mereka bilang, oh Ghost Ranger Indonesia settingan nih. Nah itu dia tuh kadang-kadang tuh Fotonya Dika settingan nih. Dan pada akhirnya apa? Gue ajak untuk melihat sendiri cara kerja teknologi yang kita punya. Dan pada akhirnya ya dia bengong, diem. Dan dia pun, gue masih penasaran nih sama fotografi lu, Dik. Coba gue ikut lu foto. Langsung gue kasih depan muka dia. Dan gue juga ketika gue bikin suatu konten, ya itu langsung gue kasih foto penampakannya melalui teknologi, yaitu kameranya kamera handphone. Karena kalau kamera DSLR itu satu layarnya kecil, dua mungkin agak lama untuk mencari yang gue duga sebagai penampakan. Tapi kalau kamera handphone itu mungkin kameranya bisa di zoom, bisa diperbesar, dan layarnya pun kamera sekarang, handphone sekarang ya paling kecil banget tuh udah 5 sampai 6. Jadi untuk kasih lihat penonton langsung itu gue bisa lebih gampang kalau misalkan udah penampakan. Itu benar-benar cuma di Ghost Ranger Indonesia, sobat kolom. Kalian harus nonton Ghost Ranger Indonesia yang mencari hantu dengan teknologi. Nggak pakai ada yang gini. Iya, kita nggak pakai klinik. Nggak ada pakai settingan. Kalau misalkan ada yang mau ikut sama Ghost Ranger Indonesia, pengen tahu nih ya Ghost Ranger Indonesia bener nggak nih settingan atau enggak, tuh sobat kolom tuh. kalian boleh ikut. Kalau misalkan kalian punya tempat juga lokasi yang memang angker banget, yang dibilang super angker banget kalau dibilang kata ya. Nih coba nih kita panggil aja nih. Kita buktiin ya bener. Nah iya makanya. Oh iya itu juga benar yang ini lagi bang. Itu bisa jadi terbentuk ada katasnya gimana sih? Tahun kapan? Itu semenjak kita bikin atau konten bareng itu yang di tempat dagang-dagang bekas kompon kecelakaan, bukan dagang. Aduh sobat kolom. Wah bang, ini emang gimana deh ya sobat kolom. Terhormat juga nih baru kali ini waktu minggu kemarin itu sama channelnya Kumis Production, dan maaf juga nggak ada audionya tuh. Oh mati ya. Tapi bukan gangguan makhluk gaib kan? Bukan. Dibikinlah ulang lagi, jadi ngambilnya intinya aja udah. Berarti nih aduh sampai udah jam berapa ini, jadi kagak Udah jam 3:30, hampir 3:30. 3:30 sobat kolom. Aduh ini perdana banget nih soalnya nih, langsung sama personilnya Green nih masalahnya nih, perdana langsung ini. Tapi kalau misalkan aneh upload boleh pakai hashtagnya Apa? hashtag namanya dulu. Oh boleh dong. Mau pakai Ghost Ranger ini siapa? Boleh. Lebih enak pakai Green juga. Boleh. Nah ini soalnya perizinan sama personilnya dulu nih. Abis Bang Dika, abis itu Bung Erik. Nah Bang Erik bilang boleh juga. Bang Anbu, abis Bang Anbu harus ke Asia. Gitu. Ini perdana banget loh sobat kolom. Bener loh, saya sendiri aja masih masa iya pas barusan sobat kolom foto cekrik lah. Iya itu ada rambut, itu ada muka. Waduh, barusan kan ya? Barusan. Ini perdana nih sobat kolong, diajak nih langsung ke sini gitu. Berarti hari ini masih kosong nih, maksudnya personil Ghost Ranger ini lagi kosong? Mungkin ada beberapa dari teman-teman ya yang mungkin lagi ada acara gitu, mungkin mereka punya proyek masing-masing. Gitu. Iya. Kayak kesibukan masing-masing lah intinya. Tapi kita tetap kok kayak Sabtu malam Minggu kita tetap kumpul. Pokoknya kalian harus nonton Ghost Ranger Indonesia eksklusif di tiket.com. Kalau kalian mau tahu Ghost Ranger Indonesia itu seperti apa, kalian tinggal lihat di YouTube-nya.
Ghost Ranger Indonesia. Kita tinggal di deskripsinya aja. Mantap. Nih udah Tapi diizinin nih. tapi kita nggak ngonten dulu di bulan-bulan ini karena kita lagi fokus untuk konten tiket.com. Jadi itu benar-benar eksklusif banget, beda dari yang ada di YouTube, dan itu benar-benar pokoknya hadiah banget deh buat yang nonton. Dan itu belum ada di Indonesia. Konsep yang kita buat dan alatnya pun itu cuma kita yang punya di Indonesia. Siap. Nah, pesan-pesan terakhir dari buat personilnya fotografer Bung Dika alias Bang Dika, gimana? Untuk siapa nih? Sobat kolong lah semuanya yang lagi nonton begini. Ya, kalian bantu support untuk Sobat kolong. sobat kolong untuk kolong apa? Jurnal kolong. Jurnal kolong. Heeh. Kalian bantu supportnya jurnal kolong. Nggak pakai misteri ya? Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada misteri, udah mati misteri. Terus kalian bantu support, terutama support sih kalau menurut gue ya. Iya, bener banget. Terus jangan, kalian harus jadi penonton yang cerdas juga. Kalian harus jadi penonton yang membangun untuk konten kreator lebih semangat lagi. Soalnya juga ini Bang Dika, kan saya kan masih baru nih ya. Sama gue juga. Ya ibarat kata barunya baru karena ada corona aja nih baru datang nih. Ya. Karena ibarat kata kan saya juga kalau ente baru tahu kan saya juga main di entertainment figuran harian nih gitulah. Mantap udah masuk TV. Bukan masih figurnya cuma numpang lewat doang sama ngobrol-ngobrol biasa. Jualnya cincau kali. Iya. Sama jual ketoprak. Iya. Nah, pas udah corona baru datang tuh lagi besar-besar corona, baru lari ke YouTube. Gitu. Tapi YouTube horror pilihan yang terbaik kalau menurut gue. Iya. Satu, kita bisa lebih dekat dengan makhluk Tuhan. Kita lebih mempercayai salah satu rukun iman. Nah, bener juga tuh sobat kolong. Terus kita lebih lebih menghargai apa yang bahwa di dunia ini bukan cuma kita. hanya manusia, tapi ada ada lagi. makhluk Tuhan selain manusia, itu jin gitu loh. Bener sobat Jadi kolong. hantu itu sebenarnya jin sih yang menyerupai, yang dimana seseorang itu merasa ketakutan berlebihan ketika mitos-mitos yang berada di masyarakat itu belum tentu kebenarannya. Jadi mereka menganggapnya ya mungkin dipengaruhi oleh suatu film-film horor juga. Bener. Anak bentuknya seperti apa, Bener pocong banget. bentuknya seperti apa, Bener banget. genderuwo seperti apa. Bener banget tuh. Dan sebenarnya itu adalah Settingan. bikinan manusia yang dimana diaplikasiin di suatu tempat atau di suatu film yang pada akhirnya orang-orang itu menganggap kuntilanak itu seperti Ini. apa yang ada di film. Sebenarnya nggak seperti itu. Jadi hantu itu terbentuk atas mindset orang yang merasa ketakutan berlebihan kalau menurut gue ya. Bener banget sobat kolong. Dan juga gini sobat kolong, saya juga jujur aja ya, karena saya juga main entertainment dan ibarat kita banyak settingannya, sampai benar ada genderuwonya gede banget, ada yang kukunya dipanjang-panjangin, waduh, sampai ada kata yang dibilang buto ijo, aduh. Nah kalau buat Bang Dika pernah nggak ya katanya ketemu bakalan ada dapat yang namanya buto ijo atau genderuwo banget di fotonya itu? Banyak sih gue dapat, hampir semua foto yang gue tangkap itu ya makhluk-makhluk yang ada di Indonesia yang katanya orang itu kuntilanak seperti ini, genderuwo bentuknya seperti ini, semuanya gue dapet. Semuanya dapat tuh. Iya. Itu cuman hanya di Ghost Ranger Indonesia. Iya, kalian bisa lihat di hasil foto penampakan yang kita analisis sama Ghost Ranger Indonesia. Tenang aja sobat kolong, bulan depan lagi, nggak tahu kapan ya ya. Nunggu waktunya dulu. Ntar tanya sama Bung Erik tentang spirit box, Peralatan buat teknologi. hantu, gitu. Ya kan ibarat kata kan, explore itu kan harus pakai ada paranormal. Ini nama apa aja deh ya, paranormalnya, dan juga kata oh ada ini, wah ada ini nih, tapi beda lagi
Kalau ini pakai spirit box sama apa peralatannya tuh? Ada ghost trap sensor, Oh, ada ghost detector, ada SLS kamera, ada, kita masih banyak alat-alat teknologi yang cuman ada di tiket.com kita pakai. Semuanya kita pakai, semua tuh alat-alat di penelusuran kita eksklusif di tiket.com. Makanya kalian harus lihat kita di tiket.com. Oke sobat kolong, gimana? Cukup kayaknya deh ya. Apa nih? Cukup. Sekian. Senang banget gua bisa di podcast sama ini nih, jurnal kolong. Gila. Habis foto-foto gua langsung diajak podcast. Perdana ini. Jadi gini Bang Dika, kalau saya tuh penelusuran, live streaming sama satu podcast. Cakep. Karena apa? Ibarat kata anak muda itu harus berkarya. Iya benar. Jangan yang namanya cuma nongkrong biasa nggak jelas, tapi harus berkarya. Iya benar. YouTube itu kan cuma gratis. Benar. Bikin dikit, upload, udah deh. Yang bisa menghibur. Bisa menghibur, bisa mengasih edukasi ke masyarakat. Ibarat kata skillnya apa yang dapat? Ya itu. Juga sobat kolong nih ya, saya juga dibilang sama teman, lu mau nggak biar naik apaan? Ada dua pilihan, antara lu main di komedi sama misteri. Ya udah, jadi saya mainin misteri gitu. Perdana banget nih Bang Dika, saya mainin misterinya itu pas waktu pertama kali di kolong jembatan Taman Mini. Pernah denger tuh? Pernah denger. Yang katanya dibilang salah satu tim kayak patroli gitu, memberhentikan anak muda, tiba-tiba ada suara jeritan cewek. Waduh. Nah, saya sendiri tuh sama temen berdua, temenin gue yuk. Mana? Udah ke taman ini. Ya udah, jalan aja, exploited. Coba sekali taruh situ, nungguin berapa menit nih? 5 menit aja. Aduh, tapi kan ini jalanan. Udah apa-apa, ambil agak jauh. Ya udah, kata teman, lu belum dengar gak? Apa? Jelas pasti itu kalau bisa tuh pakai handstand. Itu ada suaranya tuh. Gitu. Ya udah. Gitu lebih gede. Dapat ya. Kata temen sih ada. Sama-sama. Kalau pakai handset. Nah, itu kalau emang kita lagi penelusuran headset ya? Salah ya? Salah. hand. Oh, hand ya? Salah ya? Oke, gue bingung headset. Lu kan ada komedinya juga. Handset ya? Salah berarti saya. Jadi ibarat kata kan emang penelusuran harus ada apa? Handset ya? Handset. Itu emang benar pernah ketangkep gak tuh? Kalau buat menurut pribadi juga, jin itu suka mengganggu audio. Iya, frekuensinya itu bisa mengganggu barang-barang elektronik. Kadang baterai kita suka habis, terus terkadang juga ketika energi kita diambil sama makhluk gaib melalui gelombang infrasoniknya mereka, itu bisa aja yang tadi tidak bisa terdengar, ketika energinya mereka sudah lebih meningkat ketika mengambil energi dari energi manusia maupun dari energi handphone maupun barang-barang yang lain yang mempunyai energi baterai, ya kemungkinan bisa tertangkap. Frekuensinya kemungkinan bisa mengganggu frekuensi yang ada di sekitar kita. Oke, mungkin ya bisa kedengaran. Dan gua fotografi pun itu ya menaikkan energi makhluk gaib agar sejajar dengan inframerah ada dalam kamera. Nah, kayaknya lebih enak lagi nih kalau dapat audio itu cuman emang Bung Erik doang kali itu ya. Dia tahu dah ya. Dia yang paham banget dah ya. Gua aja sampai pusing lihat alatnya dia. Kalau ngundang dia orangnya asik aja ya? Orangnya asik apa gimana? Kalau buat menurut Erik tuh enak banget. Dia tuh mensupport semua konten kreator yang dari nol. Ini bukan main.
Ini soal saya dari nol nih. Yang nggak ada, belum ternama, belum ada nama banget ini. Jurnal Kolong tuh udah hampir 50.000 subscriber loh. Bohong. 50.000 subscriber. Amin. Viewernya itu hampir 160 subscriber. Lebih banyak penontonnya. Amin. Ini doa nih lo mainan nih. Nah, Aduh, buat kobol. penonton, Jurnal Kolong yang subscribernya udah banyak banget nih, kalian jangan pernah skip iklan ya. Belum ada. Pokoknya yang penting lo tetap semangat. Itu pasti. Mau yang nonton 1 orang, yang nonton 2 orang, lo tetap bertahan. Dan juga kan waktu bulan kemarin nih podcast sama si Kumis sama juga omongannya. Harus Gitu. berkarya. Emang Miss? Ada orangnya nih. Ini ada orangnya nih. Gak apa-apa dah. Nih kameramennya si Kumis juga nih, sahabat kolong nih. Nah, pokoknya nih cuma saya kira ini saya intinya deh ya. Kalian wajib nonton. Nah, Mampir lah sekali penonton Jurnal Kolong. Wih. Jangan lupa kalian mampir ke Ghost Ranger Indonesia. Terus jangan balik lagi ke Jurnal Kolong. Yang begitu. Subscribe lu gua ambil. Iya. Udah kali ini ya lebih enak. Udah jam berapa nih? 3:30. 4. Udah. 3:30. Jangan lupa untuk di subscribe, like dan komen. Ya. Kepo dikit nih. Yang apa tadi sebelumnya? Ghost Ranger Indonesia yang mana? Yang tiket.com Oh, ya. ya. Untuk minggu ini atau bulan ini Ghost Ranger Indonesia tidak ada konten untuk di channel YouTube-nya Ghost Ranger Indonesia, tapi kita bakal ada di eksklusif tiket.com, dan ini penelusurannya beda, konsepnya juga beda, satu-satunya di Indonesia, bahkan satu-satunya di dunia yang menggabungkan teknologi dengan supranatural. Semacam kayak indigo gitu. Dan lu nggak akan nyesel buat nonton konten kita eksklusif di tiket.com. Cuman 20.000. Lu udah bisa menikmati tontonan yang belum pernah ada di Indonesia, bahkan di luar negeri. Ini. Cuman ada di Ghost Ranger Indonesia eksklusif tiket.com. Siap. 20.000 daripada kalian ngerokok, kata Erik. Mendingan kalian beli tiket.com. Habis itu baru. Habis itu sambil nonton baru kalian beli rokok, baru kalian rokok sambil nonton Ghost Ranger Indonesia di tiket.com. Oke dah. Terima kasih banyak, undangan lumayan jauh ini. Spesial bener. Bulan depan gak tahu kapan. Iya, yang gue undang. Bukan gue diundang. Tapi kalau undang buat explore gimana nih, saya nggak bisa belum? Iya. Pokoknya gue akan support terus teman-teman gue yang jadi ghoster. Iya. Buat kalian semua gue akan bantu. Kita support semua, kita saling support sama mencari setan. Iya, iya emang. Ibarat kata setan itu sebenarnya di diri kita. Yang ada cuman jin yang bisa menyerupai untuk menakut-nakuti keimanan kita. Ini editnya gue biar ganteng ya. Iya. Awas lo editnya jelek. Kalau lo editnya jelek ya. Ya. Kalau Oh my god, aku malu. gue bakal cari lo. Aku malu. Oke, udah ya. Siap. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jurnal Kolong dan Ghost Ranger Indonesia. Wajib. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dar.